selamat siang untuk rekan-rekan sekalian yang mau menanyakan sesuatu mengenai penerimaan Polri tahun anggaran 2021, silahkan menanyakan di kolom komentar di bawah ya. Bentar, Gimana fotonya? dari Lia Van Jugil. Siang Bang, mau tanya untuk penerimaan besok 2021 yang tidak bisa daftar PTU itu yang jurusan apa? Yang tidak bisa daftar PTU. Jurusan apa aja, Pak Komsus, yang itu? Untuk tahun ini masih belum tahu. Untuk tahun ini masih belum tahu, belum ada jukrah yang lebih lanjut. Nanti akan disampaikan jika sudah ada jukrahnya untuk yang Bakomsus. Jadi yang daftar Bakomsus masih menunggu. Yang bagus tapi. Dari Ardi, Bang, pendaftaran tahun ini apa masih bulan 3, tidak pernah diubah dari tahun dulunya, tergantung situasi dan kondisi. Jadi tahun kemarin 2020 penerimaan diundur dikarenakan COVID-19. Jadi tergantung situasi kondisi di lapangan. Jadi belum tentu juga tiap tahun itu bulan 3. Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Dari RZ Wijaya, izin selamat siang Pak, mau tanya yang penerimaan Polri khusus SMK persyaratannya apa aja Pak? Jadi untuk persyaratannya nanti masih menunggu jukrah dari Mabes Polri. Yang SMK nanti dimasukkan ke Bintara PTU ataupun di Bintara kompetensi khusus. Kalau KTP sementara gimana? Kalau KTP sementara? Ini bisa harus memakai surat keterangan. Mana? Bang izin ini. Gideon Rizky Cijuntak. Bang izin tanya, kalau mendaftar pakai KTP sementara gimana? KTP saya belum, yang kartu nggak ada masalah. Yang penting ada surat KTP tersebut yang sudah ada nik kartu keluarga dirimu. Jadi nggak ada masalah sambil menunggu belangko dari KTP asli. Jadi nggak ada masalah. Jadi untuk tes koran dan yang gambar-gambar, untuk tes koran itu hanya berlaku untuk Akpol. Jadi untuk Bintara, tes gambar-gambar nanti mungkin yang berlaku di psikologi tahap 2. Jadi ada menggambar 8 kotak, gambar orang, gambar pohon, gambar rumah. Nah itu dipersiapkan saja. Karena kalau kita berpatokan tahun kemarin itu seperti itu. Untuk jukrahnya yang mengenai penerimaan tahun depan itu antara terpadu maupun yang terintegrasi. Yang terintegrasi itu yang dikata-katain orang satu pintu. Yang dimaksud itu adalah terintegrasi itu masih belum ada jukrah lebih lanjut dari Mabes Polri. Jadi masih menunggu apakah persyaratannya umurnya 21 tahun atau 20 tahun atau 22 tahun. Izin bertanya Pak, batas pendaftaran berapa ya Pak? Maksudnya ini? Pendaftarannya belum. Jadi ini untuk adik-adik semuanya, untuk pendaftaran tahun ini, tahun 2021,
masih belum ada petunjuk resmi dari Mabes Polri terkait kapan untuk pembukaan pendaftaran. Yang jelas, kalau kita berpatokan dari tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan pendaftaran online dan verifikasi dimulai bulan Maret. Jadi, kita berpatokan saja mengambil garis lurusnya bahwa pelaksanaan pendaftaran bisa dimulai bulan Maret kalau tidak ada perubahan. Cuman kalau ada perubahan, nanti Mimin akan info kepada adik-adik semua. Kalau isi raport SD SMP ini nah. Tadi belum ada yang lewat KTP tadi. Oh, yang ini. Atau ini kualitas raport SD SMP yang dilegalisir di mananya, Bang? Untuk legalisir raport SD, SMP, SMA bisa mendatangi langsung di SMP, SD, dan SMA-nya masing-masing di mana kalian bersekolah. Yang dipakai KTP orang tua apa KTP kita, Bang? Untuk yang KTP itu KTP pribadi dari diri sendiri. Untuk orang tua cuma kakak. Izin bertanya, Bang, kalau akta itu dilegalisir domisili atau tempat aktenya? Apanya? Yang ini. Izin bertanya, Bang, kalau akte itu legalisir domisili atau tempat aktenya. Jadi, untuk legalisir akte kelahiran, apabila akte kelahiran tersebut tidak memiliki barcode, maka dilegalisir di kantor catatan sipil setempat, di mana yang mengeluarkan akte kelahiran tersebut atau tempat tinggal sekarang. Jadi dilegalisir. Cuman kalau tidak ada, kalau sudah ada barcode-nya tidak perlu dilegalisir. Dari Ica Chow, izin bertanya, Bang, kalau akta dilegalisir domisili oh sudah tadi ya. Saprianika, izin bertanya pendaftaran kapan ya, Pak? Untuk pendaftaran masih belum ada petunjuk resminya kapan. Jadi persiapkan saja, bisa jadi bulan Maret ini sudah mulai. Jadi untuk para peserta silahkan banyak-banyak berlatih dan mengumpulkan semua berkas yang diperlukan. Batas usia pendaftaran Bintara berapa ya, Pak? Untuk pedoman tahun lalu 21 tahun saat buka pendidikan. Untuk tahun depan ini masih belum ada petunjuk yang lebih lanjut. Namun biasanya umurnya 21 tahun saat pembukaan pendidikan. Dari SND_STA, saya sudah fotokopi persyaratan yang umum rangkap 5 tapi belum dilegalisir karena belum tahu yang dilegalisir yang mananya, Bang. Apanya yang dilegalisir? Hamid, yang dilegalisir apanya? Oke, serah aku biar tempat duduknya ya biar aja. Iya. Tinggal sini kan belum. Ngomong dong. Kenapa? Oke, Mimin mau ngasih tahu nih terkait untuk penerimaan. Kita berpatokan saja penerimaan terpadu tahun kemarin dari Taruna Akpol. Jadi untuk Taruna Akpol, tempat pendidikannya itu di Akpol Lemdiklat Polri Semarang, Jawa Tengah. Oke. Jadi untuk Akpol itu ada tahapan seleksinya 2 kali. Di tahapan seleksi tingkat Panda Kaltim, kemudian di tahapan seleksi tingkat Panpus yang akan dilaksanakan di Semarang di Lemdiklat Akpol. Kemudian untuk persyaratan umumnya, warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian setia kepada NKRI, Pancasila dan Undang-Undang, sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah 18 tahun saat buka pendidikan. Itu untuk Taruna Akpol. Tidak pernah dipidana dengan dibuktikan dari SKCK yang dikeluarkan oleh Polres tempat, berwibawa, jujur,
adil dan berkelakuan tidak tercela. Kita satu-satu lah ini. Yang mau tanya silahkan bertanya. Saya sudah fotokopi persyaratan yang umum, rangkap 5, tapi belum dilegalisir karena belum tahu yang dilegalisir yang di mana aja, Bang. Jadi untuk legalisir itu berlaku bagi berkas yang tidak memiliki barcode. Apabila berkas yang sudah memiliki barcode itu tidak wajib dilegalisir. Seperti KTP dan kartu keluarga sekarang sudah menggunakan barcode, jadi tidak perlu dilegalisir. Akte kelahiran pun apabila bagi peserta yang baru membuat maka tidak perlu dilegalisir, dan surat-surat lainnya. Izin bertanya Pak, batas maksimal usia pendaftaran berapa ya Pak? Untuk Akpol, Bintara, dan Bakomsus, batas usia maksimal itu 21 tahun saat buka pendidikan, terkecuali untuk Bintara umum. Jadi gini nih, untuk Bintara umum bisa menggunakan ijazah D3 maupun ijazah D4 ataupun S1. Jadi kalau berpatokan tahun sebelumnya, tahun 2020, untuk D3 batas usia maksimal 23 tahun dan batas maksimal usia untuk D4 ataupun S1 itu 24 tahun. Jadi yang D3 23, yang S1 dan D4 24 tahun. Tanggal berapa Bang penerimaan? Ya semoga sajalah penerimaan tahun ini dimulai dari bulan Maret. Lebih cepat lebih bagus. Jadi persiapkan diri kalian. Bang izin bertanya, gimana kalau kaki atau tangan korengan atau luka-luka Bang, masih ada kesempatan kah Bang? Untuk bekas koreng ataupun luka-luka, kalau masih bisa disembuhkan silahkan disembuhkan. Jadi mumpung masih ada waktu, silahkan diperbaiki dari sekarang kekurangan kalian, baik dari mata, gigi, dan lain-lain. Jadi untuk ketentuan persyaratan memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat di pemeriksaan tahap 1 itu sudah sesuai dengan Jukrah dan SOP yang ada di Bitdokes Polda Kaltim yang sudah diberi oleh Pusdokes Mabes Polri. Bang, izin bertanya, apakah harus memiliki kartu BPJS untuk mendaftar Bintara Polri? Jadi bukan hanya Bintara Polri, tapi seluruhnya dari Bakomsus, Bintara PTU, Tamtama maupun Akpol. Karena gunanya apa? Saat kalian pendidikan, jika kalian sakit, maka yang akan membayar itu oleh BPJS. Jadi wajib punya. Pak, apakah umur maksimal masuk Polri harus maksimal 21 tahun atau di bawah umur 18 tahun? Jadi batas minimal itu 17 tahun 6 bulan saat masuk pendidikan. Untuk Akpol 18 tahun. Kemudian untuk maksimal itu harus 21 tahun. Untuk Akpol dan Bintara, Tamtama 22 tahun. Izin bertanya Pak, kalau usia 22 tahun bisakah Pak? Kalau 22 tahunnya itu tahun ini, kemudian belum buka pendidikan sebelum buka pendidikan Tamtama itu masih bisa. Jadi hitungannya 21 tahun pas mau buka pendidikan Tamtama baru 22 tahun itu masih bisa. Tinggi badan Bang, minimal berapa? Untuk cewek, untuk Bintara itu 160, kemudian cowok 165. Untuk Akpol 163, untuk cowoknya 165. Untuk Tamtama 165. Kemudian untuk yang Bakomsus, tinggi badan itu menyesuaikan sesuai dengan prodi. Oke, ini ada dari Rifkit. Izin Pak, untuk tes psikologi nanti pakai komputer. Ya, jadi zaman sekarang ini sudah zaman teknologi. Jadi Polri harus bisa berkembang lebih baik.
baik menggunakan aplikasi maupun dan lain-lain. Jadi untuk tahapan seleksi psikologi itu sudah menggunakan CAT. Insya Allah itu akan menggunakan CAT Polri. Jadi untuk CAT Polri itu didesain langsung oleh anggota Polri. Keren. Tinggi poluan berapa? Untuk tinggi poluan 160. Oke, 160. Izin Pak. Tanggal 6 bulan 7 apakah masih bisa daftar? Berarti ini sudah masuk ke umur 22 tahun. Kelahiran bulan 7 tanggal 6. Jadi kita melihat lagi untuk buka pendidikan tamtama itu kapan? Apakah di bulan 7 tanggal 1 atau lebih dari tanggal 6. Jadi kalau dia di bawah tanggal 6, di bawah tanggal 1 sampai 5 itu masih bisa. Cuman kalau itu sudah tanggal 7 ke atas itu sudah nggak bisa karena sudah lewat. Apakah tesnya nanti Akpol, Bintang semuanya barengan atau seperti tahun lalu? Jadi untuk sementara kita masih belum tahu apakah nanti tetap terpadu atau secara integrasi. Bang, jelasin dong yang rekpro lanjutannya bagaimana Bang. Jadi saya jelasin. Untuk peserta 28 orang yang sudah terpilih menjadi peserta rekpro tahun anggaran 2021, untuk sekarang masih menunggu jadwal binlat dari Mabes dikarenakan situasi pandemi. Kemudian menunggu jadwal binlat dari Mabes, makanya diadakan kegiatan Senin, Rabu, dan Jumat pelatihan di Polres. Jadi tetap tunggu saja, oke? 18 Kamis. Izin bertanya Pak, kalau Akpol tinggi badannya minimal berapa Pak? Untuk cewek 163, untuk cowok 165. Jadi untuk tahun ini kita akan menghemat namanya kertas untuk penggunaan kertas saat rikmin. Untuk jumlah berkasnya 1 rangkap asli dan 2 rangkap fotokopi. Jadi hanya 3 berkas yang dibutuhkan. 1 yang asli, 2 fotokopi, jadi ada 3. Oke? Izin Pak, apakah benar penerimaan Polri tahun ini? Nah, kita masih menunggu. Izin bertanya, apakah berkas yang perlu dilegalisir sudah boleh persiapan? Sudah boleh. Jadi untuk legalisir tidak ada masa berlakunya. Dikarenakan kita boleh menggunakan berkas-berkas sebelumnya apabila, tanda kutip ini, apabila berkas asli itu ada perbaikan, maka berkas fotokopi yang sudah dilegalisir itu harus diperbaiki. Jadi apabila berkas asli tidak ada perbaikan, maka untuk berkas yang fotokopi sudah dilegalisir itu tidak ada masalah, meskipun itu setahun atau 2 tahun yang lalu. Oke? Pak, izin bertanya untuk gigi infeksi apakah wajib dicabut? Jadi apabila gigi itu sudah jelek, sudah tidak pokoknya kalau menurut dari dokter itu sudah jelek, silakan dicabut saja. Nanti ada kriteria tersendiri untuk pemeriksaan gigi. Izin bertanya, 1 pintu, doakan saja semoga yang terbaik lah. Siapa izin bertanya kalau gigi gingsul gimana? Gigi gingsul ada kriteria sendiri. Jadi ada batasan-batasan dalam pemeriksaan kesehatan. Mana yang masih bisa ditoleransi, mana yang tidak. Jadi kalau ada polisi itu giginya gingsul, nah itu masih batas wajar. Mungkin gingsul cuma 1 dan gingsul cuma sedikit. Dan sisanya masih bagus giginya. Izin bertanya Pak, untuk usia 20 tahun masih bisa daftar. 22 tahunnya di bulan apa? Apakah sudah lewat? Apakah sudah 22 tahun lebih? Atau masuk ke 22 tahun? Jadi gini, untuk peserta Binlak Rekpro, oh bukan ya, Bang, saya ikut Binlak di Polres. Hah? Iya. Apakah itu jadi jaminan lolos?
karena tesnya pun pernah di Polda. Jadi untuk pelaksanaan Binlat itu supaya kalian itu ada wawasan gimana sih itu pelaksanaan seleksinya di Polda. Nah, Apa aja tuh? jadi supaya kalian tidak kaget itu untuk pelaksanaan seleksinya. Polri jadi untuk Polri membuka wawasan kepada kalian melalui Binlat supaya kalian ada persiapan. Supaya pada saat pelaksanaan hari H kalian tidak kaget dengan pelaksanaan tersebut. Oke? Nah, kalau untuk Randy underscore Hafi, apakah siap izin bertanya tamatan SMK bisa masuk Akpol tidak? Kalau kita berpatokan tahun kemarin, tahun 2020 untuk pelaksanaan seleksi Akpol itu teruntuk hanya SMA dan MA. Untuk SMK masuk ke Bintara maupun Tamtama. Pak, mau bertanya, umur saya 20 tahun, apakah tahun depan masih bisa daftar Bintara umum? Kenapa harus tahun depan? Kenapa tidak tahun ini saja? Karena umurnya sudah 20 tahun. Kalau tahun depan berarti sudah 21 tahun lebih. Pak, mohon izin bertanya, bekas jahitan apakah boleh, Pak? Jangkanya udah lama, 8 tahun lebih. Jadi untuk bekas jahitan itu ada tubuh keloid nggak? Kalau ada atau masih ada bekasnya, itu nanti dihitung. Ada namanya ukuran bekas luka tertutup dengan pakaian tertutup atau terbuka maupun di daerah wajah. Jadi itu masih ada kriteria masing-masing. Bang, kalau tidak memenuhi syarat pull up itu apakah masih memungkinkan buat lanjut tes? Jadi untuk tahap uji jasmani, nilai standar minimal masuk ke tahap selanjutnya itu harus 41. Minimalnya itu 41. Cuman apabila renang tidak sampai, pull up dapat 0, sit up dapat 0, kemudian push up dapat 0, itu otomatis langsung tidak memenuhi syarat. Jadi banyak berlatih, dipersiapkan. Masuk Polri itu harus persiapan, jangan modal nekat. Izin bertanya Pak, kalau ada prestasi boleh dilampirkan pas pendaftaran tidak? Silakan saja dilampirkan, siapa tahu nanti ada kebijakan tersendiri. Bang, sertifikat selama SMA itu berguna nggak di tes Akpol? Silahkan saja dilampirkan. Berguna atau tidaknya itu nanti. Yang penting sudah berusaha melampirkan semua apa yang kalian punya. Siapa tahu sewaktu-waktu tahun ini nanti apabila ada sertifikat penambahan poin ataupun tidak gitu. Yang penting berusaha dulu. Didoakan saja semoga dilaksanakan secepatnya untuk pendaftaran Polri. Oke? Pak, mohon bertanya apakah sudah ada tanggal pendaftaran online? Saya mau daftar Bapak. Didoakan saja Pak Andri. Bang, izin bertanya berapa minimal domisili untuk mendaftar polisi? Jadi kalau kita berpatokan tahun kemarin, tahun 2020, untuk domisili Akpol itu harus 1 tahun. Kemudian untuk Bintara Polri tugas umum itu 2 tahun dan Tamtama juga 2 tahun. Kalau Bakomsus itu tidak ada domisili ya, yang penting dia sudah memiliki KTP di sini. Kalau berpatokan tahun kemarin, jadi untuk tahun ini kita masih belum tahu berapa domisili yang diminta. SMK jurusan TKJ masuk Bakomsus kami. Nah, kalau tahun ini kita masih belum tahu karena ada namanya terpadu maupun terintegrasi. Ya gara-gara itu kita masih bingung, masih menunggu petunjuk dari Panpus dulu. Cuman kalau tahun kemarin TKJ ya wajib masuk ke Bakomsus TI. Bang, buat jalur sarjana hukum gimana? Boleh masuk. Jadi kalau tahun kemarin 2020 D3 terakreditasi dan minimal nilai IPK 2,75 itu boleh, mau apa saja jurusannya. Kemudian sama pun juga D4 maupun S1, mau jurusan hukum, jurusan dokter, jurusan pilot dan lain-lain. Yang penting terakreditasi dan IPK-nya 2,75 itu boleh masuk ke jalur Bintara PTU. Cuman untuk umur
D3 itu 23 tahun, dan S1 ataupun D4 itu 24 tahun. Yang mana lagi? Bakomsus perawat, izin Bakomsus perawat adakah? Insya Allah ada. Cuman kalau tidak ada spesifikasi prodi Bakomsus perawat, silakan masuk di Bintara PTU. Pak, mohon izin bertanya, kalau mau daftar ke Kaltim harus minimal penduduk sana berapa tahun, Pak? Kalau tahun 2020 untuk Bintara PTU harus 2 tahun, Taptama 2 tahun, dan Akpol harus 1 tahun. Psikologi yang kecermatan gimana, Pak? Kalau pakai komputer susah dong, Bang. Lebih enak. Supaya kalian nggak curi-curi. Kalau waktunya habis, ya kalian nggak bulat-bulatin lagi. Jadi kalau psikologi kecermatan, untuk tabelnya sama nanti. Ada di atas, kemudian ada pilihan 1 sampai, contohnya 1 sampai 30. Nah, kalian mikir, sudah kalian klik, ya udah, itu jawabannya. Nomor 2 kalian klik terus, selanjutnya udah. Nanti kalau waktunya habis, otomatis langsung geser ke halaman keduanya dan selanjutnya sampai ke 10. Jadi untuk meminimalisir kecurangan dan supaya kalian dilatih lebih fokus lagi, jawaban kalian A ya A, B ya B. Pak, apakah benar yang rekpro nanti ada gelombang kedua? Bukan gelombang kedua. Pokoknya untuk psikologi menggunakan CAT itu lebih enak, asli lebih enak. Lebih santai, lebih transparan. Jadi apabila kalian sudah selesai melaksanakan, udah saat itu juga selesai. Kalian klik selesai, nilai kalian akan keluar. Jadi wadah service pelaksanaannya hari itu selesai kegiatan langsung selesai juga. Jadi kita nggak perlu menunggu dari pengolahan data lah, scanning lah, minta jawaban lah, ini itu nggak perlu. Jadi lebih enak, lebih simple, lebih hemat waktu, lebih cepat. Yang seharusnya pelaksana itu dari pagi sampai sore atau sampai malam, jadi diubah dari pagi sampai siang saja sudah selesai itu. Apabila tidak ada kesalahan teknis. Bakomsus TI yang cowok minimal tinggi berapa? Jadi untuk Bakomsus TI ya. Bakomsus TI minimal tinggi 163. Jadi itu berpatokan tahun kemarin 163. Cuma kita tidak tahu untuk tahun ini. Izin bertanya, Pak, untuk Bintara lulusan S1 maksimal berapa? Tahun kemarin, tahun 2020, untuk S1 atau D4 maksimal umur 24 tahun saat buka pendidikan. Jadi kalau bukan jadi gini, itu hanya berlaku untuk di kecermatan. Kalau di kepribadian maupun kecerdasan itu masih bisa diganti apabila masih ada waktunya. Cuman kan kalau kecermatan kalian terlalu lama di satu kolom saja, ya kalian kehabisan waktu, otomatis lanjut ke kolom selanjutnya. Jadi apabila dalam satu kolom, misalnya contoh, satu kolom itu dikasih waktu 1 menit. Kalian terlalu banyak milih, otomatis kan jumlah yang kalian dapat sedikit. Kemudian waktu habis langsung geser. Jadi kalau bisa jawabnya A ya A, kemudian nomor 2 B ya B. Jadi meminimalisir namanya waktu yang terbuang. Sayang, masa satu kolom aja kalian bisa dapat 10 dalam waktu 1 menit. Seharusnya kan bisa dapat 20 ataupun 30 dalam 1 menit. Nah, yang jelas kalau itu memang bawaan tanda lahir atau dari lahir itu tidak ada masalah. Yang penting masih ada kriteria sesuai dengan kriteria dari Dokes. Izin bertanya, Bang, kalau ijazah belum diambil karena SPP belum lunas, apakah masih bisa pakai SKL?
silakan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Yang jelas apabila peserta itu sudah bukan lulusan tahun 2021, maka wajib harus memiliki ijazah tersebut sehingga dianggap sah dalam pemeriksaan administrasi akhir. Izin Pak, apakah pendaftaran nanti wajib rapid test? Seandainya nanti pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan bulan Maret dan seleksi di bulan April, otomatis wajib menggunakan rapid test antigen. Apalagi situasi di Kalimantan Timur ini kan masih naik turun. Jadi berdoa saja semoga pandemi COVID di Indonesia ini perlahan menurun supaya aktivitas kita lebih enak lagi. Udah di videoin secara bagus belum? Lebih enak terpadu atau terintegrasi. Sebenarnya lebih enak kedua-duanya, baik pun terpadu maupun integrasi. Mana Pemon? Yang satunya tuh yang buat foto mah. Iya mana tuh? Hah? Ku anu Oh. Yang lihat dulu bagus enggak? Udah kamu lanjut aja. Kan sampai Kasihan Renaldi. Biar Renaldi yang ambil. Mana HP ku kirim? Jam lagi. Tapi kok buat ini? Ini aja, pakai ini aja. Bukan ini bukan. Izin tanya Pak, apakah yang masih bersekolah kelas 12 harus menggunakan surat aktif sekolah? Sebenarnya tidak perlu. Yang penting kan persyaratan jadi untuk persyaratan itu berpatokan dengan jukrah yang dikirim di Mabes dan di-share oleh Polda ke jajaran Polres. Jadi apabila ada surat yang tidak perlu kalian lengkapi, itu tidak perlu. Jadi kita berpatokan di jukrah nanti saja. Oke? Jangan stop dulu. Pak izin mau tanya, apakah masih bisa masuk poluan kalau tingginya 170? Mau tinggi 2 meter nggak ada masalah. Yang penting jangan di bawah standar yang telah ditetapkan. Jangan videonya ini dilebarin dulu layarnya. Bentar. Bapak untuk usia lulusan strata 1. Jadi untuk IA14 untuk batas usia itu 24 tahun saat buka pendidikan. Kalau kita berpatokan dengan jukrah tahun 2020. Bang, tar tes renangnya boleh pakai kacamata nggak? Jadi untuk tes renang mulai tahun kemarin itu boleh menggunakan kacamata ataupun tidak menggunakan kacamata, tergantung dari pesertanya lagi. Apabila peserta terbiasa menggunakan kacamata, silakan menggunakan kacamata ataupun sebaliknya. Pak, mohon izin, kalau bekas luka gimana Pak? Kalau bekas luka itu ada kriteria tersendiri. Nah, untuk kriteria tersebut yang dapat mengetahui hanya dari pihak Dokes Polda Kaltim yang akan nanti sesuai dengan kriteria masing-masing. Bang, izin bertanya, Bintara Brimob kapan bukanya Bang? Wah, _ Hidayat mau daftar Bintara Brimob. Kalau tidak salah, tahun ini ada kuota Bintara Brimob. Jadi yang mau masuk Brimob persiapan. Kak yang sedang menjalani kuliah bisa daftar. Silakan kuliahnya apabila yang masih umurnya cukup. Silakan untuk di stop dulu kuliahnya sementara. Kemudian cuti lah ibaratnya cuti. Kemudian silakan daftar di Bintara tahun ini. Bang, izin bertanya, jika gigi geraham hilang apakah masih ada toleransi? Untuk batas gigi yang dicabut itu masih ada toleransi. Kalau bisa mengurangin lah, namanya gigi dicabut. Kalau bisa 1 atau 2, kemudian gigi harus bersih, harus rapi.
Kalaupun berantakan sedikit itu ada toleransinya. Jadi segala sesuatu baik di pemeriksaan kesehatan itu ada toleransinya. Pak, contoh saja gini, untuk bekas luka di wajah. Bekas luka di wajah itu ada kriteria sendirinya. Contoh saja sesuai dengan cukrahnya itu tidak boleh lebih dari 5 cm. Maka tidak boleh lebih dari 5 cm ataupun tidak lebih dari 3 cm. Maka tidak boleh lebih 3 cm. Kemudian muka yang berjerawat. Muka berjerawat itu ada stakesnya, baik stakes 1, 2 dan 3. Jadi dari ujung rambut kalian sampai ujung kaki kalian itu termasuk kriteria semua, baik itu bekas luka, jerawat, panu, bekas patah tulang dan lain-lain itu ada kriterianya. Jadi kalau mau tahu untuk kesehatan ya kalian harus persiapkan dengan baik-baik lah. Silakan kalian cek ke dokter setempat bagaimana kondisi tubuh kalian. Nah kalau kalian asal daftar saja nggak ada persiapan, itu bisa kecil kemungkinannya, bukannya mau menjatuhkan, lebih baik persiapan. Pak, cara jelasin tentang status kesehatan. Jadi gini, Mimin nggak tahu kalau masalah untuk pemeriksaan kesehatan, karena itu ada kriteria masing-masing dan ada dari panitia yang menjelaskan. Nanti kapan-kapan Mimin minta petunjuk dari tim Dokes terkait tentang pemeriksaan kesehatan tahap 1 dan tahap 2. Biar adik-adik semuanya jelas lah. Gimana sih stakes 1, gimana sih stakes 2, gimana sih stakes 3, dan gimana sih stakes 4. Apa-apa saja sih yang bisa ditoleransi dan apa-apa saja sih yang tidak boleh ditoleransi. Oke? Pantengin saja terus IG Biro SDM Polda Kaltim. Nanti Mimin mau ya barenglah sama dari tim Dokes terkait pemeriksaan kesehatan tahap 1 dan 2 supaya jelas semuanya, supaya kalian bisa persiapan. Izin bertanya Pak, ambeien kecil masih bisa toleransi enggak Pak? Kalau bisa diobatin silahkan obatin sekarang. Kalau bisa sesempurna mungkin kalian persiapan supaya saat tes nanti meminimalisir kekurangan dan namanya tidak memenuhi syarat. Oke? Ya, jadi untuk pendaftaran resminya kita masih menunggu dari pengumuman Mabes Polri. Apabila sudah ada pengumuman dari Mabes Polri, maka secara resmi pembukaan dibuka. Oke? Pak, nilai UN minimal berapa untuk masuk Akpol? Untuk nilai UN itu berlaku bagi lulusan 2019 ke bawah. Itu minimal 60. Kemudian untuk yang lulusan tahun 2020 itu kan sudah tidak menggunakan nilai UN, dan tahun 2021 itu harus nilai rata-rata rapot dan rata-rata ujian sekolah kemudian dibagi itu harus 70 seperti itu. Jadi lebih enak untuk tahun 2020 dan tahun 2021 karena tidak menggunakan nilai UN. Kalau ada tato gimana Pak? Jadi kalau ada tato, apabila itu tatonya itu memang dari adat istiadat, itu nggak ada masalah. Cuman kalau tatonya itu dibuat-buat, itu tidak boleh. Jadi langsung tidak memenuhi syarat. Izin bertanya, kalau saya sudah punya berkas yang sudah legalisir tahun 2019, masih bisa. Cuman apabila ada berkas yang diperbarui, silahkan dilegalisir ulang. Bang, izin bertanya, berapa maksimal gigi ompong? Gigi ompong setahu Mimin itu tidak boleh lebih dari 4. Dalam tanda kutip, gigi depan dan lain-lainnya itu rapi. Cuman kalau sudah gigi ompongnya 4, terus itu gradian giginya itu enggak beraturan, ya itu sama aja. Karena aspek penilaian gigi itu bukan hanya di gigi ompong, juga bisa dari kebersihan gigi, dari struktur gigi, dari kontras gigi, itu semuanya ada. Jadi dari atas rambut kalian sampai ujung kaki kalian, itu semuanya ada penilaian. Baik dari hitungan stakes 1, 2, 3, dan 4. Makanya itu kan Mimin bilang nanti Mimin mau koordinasi dengan Dokes Polda Kaltim terkait apa sih itu stakes 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana sih kriterianya untuk bekas luka
kriteria gigi, kriteria mata, kriteria jerawat, panu, dan lain-lain. Oke, tetap pantengin terus. Yang rapidnya reaktif apakah gugur, Min? Ya, jadi kalau tahun kemarin apabila rapidnya itu reaktif, hasil pertamanya itu reaktif, kemudian hasil keduanya itu reaktif, disarankan untuk isolasi dan pelaksanaan swab. Otomatis kan apabila dia melaksanakan isolasi dan swab, maka untuk tahapan selanjutnya dia tertinggal, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pak, mohon izin, ambeien kecil masih bisa toleransi nggak Pak? Untuk ambeien kalau bisa dihilangkan. Jangan ada namanya luka di dalam tubuh kalian kalau bisa. Kalau bisa ya diminimalisir kekurangan di tubuh kalian untuk pemeriksaan kesehatan supaya bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kaki O batasnya berapa Pak? Kaki O dan kaki X itu maksimal tidak lebih dari 5 cm. Bismillah, tahun ini lolos gaskan SPN Polda Jabar, amin. Bang, kaki X gimana Bang? Tidak lebih dari 5 cm kaki X dan kaki O ya. Izin Pak, izin bertanya, apakah udah fix satu pintu? Berdoa saja, maupun terpadu itu pun terintegritas. Yang penting kalian sudah berusaha, berdoa, kalian sudah siapkan semua yang akan kalian bawa saat pendaftaran Polri, baik itu persiapan pemeriksaan kesehatan tahap 1, rikmin, psikologi, akademik, jasmani. Kalau kalian sudah siap itu semua ya insya Allah rezeki itu nggak akan kemana. Bang, izin bertanya lagi, tes Bintara Brimob sama Bintara P itu apakah sama? Sama saja, nggak ada perbedaannya. Parises harus suntik nggak Bang? Kalau sama pun juga parises. Ada tingkatannya, ada stake 1, 2, 3, dan 4. Maksudnya stake 1 dan 2 dan 3 itu ada tingkatannya. Dari dia sedang, kecil, besar, maupun parah. Kalau bisa, apabila parisesnya itu dari sedang sampai ke atas, lebih baik itu diobati. Jangan sampai sudah ada parises nggak ada diobatin. Jadi kalian harus bisa meminimalisir kekurangan yang ada di tubuh kalian. Namanya manusia ya memang ada kekurangan ataupun kelebihan. Cuman bagaimana cara kita menyikapi untuk menutupi kekurangan tersebut. Bang, muka saya bopeng, itu gimana penilaiannya? Kalau bopengnya itu gak terlalu parah, mungkin masih bisa toleransi, masih bisa masuk ke stakes 3. Cuman kalau sudah agak parah, lebih baik perawatan dari sekarang mumpung masih ada waktu. Gigi ompong harus pasang gigi palsu Pak. Nah, untuk masalah itu Mimin nggak tahu. Setahu Mimin sih untuk gigi palsu tidak diperkenankan. Karena pasti ketahuan itu bukan gigi asli tapi gigi palsu. Masa nanti kalau giginya ompong semua, ada peserta yang pasang gigi palsu semua. Ya rugi lah, malu lah nanti kalau dilepas. Bang, tinggi badan itu bukannya sudah ada perubahan ya? Tinggi badan itu masih tetap, masih sama saja. 160 wanita, 165 itu pria untuk Bintara. PTU Akpol 163 dan 165. Izin Pak, tes kecermatan Akpol, tes koran atau tes angka hilang. Nah ini kita masih belum tahu, dikarenakan kan untuk penggunaan CAT Akpol tahun 2021 masih belum tahu. Jadi disiapin saja maupun tes koran maupun angka hilang. Semua penyakit, semua gejala, semua kekurangan saat pemeriksaan kesehatan tahap 1 itu pasti ada pengurangan nilainya. Ada nilai-nilai tersendiri, baik dia stake 1, 2, 3, dan 4. Makanya itu kan Mimin bilang, untuk kesehatan lebih baik disiapkan sekarang. Kalau memang di sana ada ambeien, kemudian di situ ada parises, kemudian ada penyakit sangkadi, ada panu, kadas, kurap, dan lain-lain, ya lebih baik diobatin dari sekarang.
Jangan nanti pas sudah mepet-mepet waktunya baru bingung mau ngobatin di mana. Oke? Kaki O maksimal tidak lebih dari 5 cm maupun kaki X. Izin bertanya, nilai rapot semester berapa yang digunakan, Pak? Untuk lulusan tahun 2021 menggunakan nilai rapot semester 5 dan rata-rata harus 70. Bagi yang lulusan tahun 2021 ke bawah itu menggunakan ijazah dan rata-rata nilai rapot. Jadi untuk rapot semester tidak perlu lagi karena dalam ijazah sudah ada. Izin bertanya, Bang, materi akademi Akpol. Apabila tidak ada perubahan, materi untuk Bintara, PTU, dan Tamtama itu ada wawasan kebangsaan, pengetahuan umum, kemudian ada matematika, dan bahasa Inggris. Kalau untuk Akpol itu ada wawasan kebangsaan, pengetahuan umum, kemudian matematika, dan bahasa Indonesia. Akpol nanti persiapan bahasa Inggrisnya di Semarang. Jadi ya memang benar untuk SKHUSD yang lulusan tahun 2013 ke atas itu sudah tidak dikeluarkan, hanya surat keterangan, jadi tidak ada masalah. Pak, SMK jurusan elektronika di mana ya? Nah, untuk tahun ini kita masih belum tahu. Nanti kalau sudah ada petunjuk lebih jelas, Mimin akan live streaming lagi secara jelas persyaratannya dan lain-lain. Pak, izin kalau punya riwayat kena COVID bisa ikut tes, nggak ada masalah kan, sudah negatif hasilnya. Yang penting bukan masih positif. Kalau masih positif ya masih karantina. Jadi secara umum Mimin tarik garis besarnya untuk pemeriksaan kesehatan tahap 1 itu ada kriterianya masing-masing. Jadi Mimin cuma nyampaikan ke adik-adik semua ini. Kalau dirasa memang ada kekurangan, ada gejala di dalam tubuh kalian saat pemeriksaan ke tahap 1, lebih baik diantisipasi dari sekarang. Jangan nanti pas sudah dekat baru berlomba-lomba untuk memperbaiki diri. Itu salah. Lebih baik mempersiapkan diri dari sekarang, baik itu kesehatan, psikologi, dan lain-lainnya. Jadi yang kalian bawa itu usaha, doa, dan kemampuan kalian saat seleksi. Bukan modal nekat kalian saja. Rezeki memang sudah ada yang ngatur. Cuman kalau kalian gak ada berusaha, ya rezeki akan hilang. Kalau yang sudah berbarcode tidak perlu untuk legalisirnya. Oke, sekarang gini. Yang mau live streaming bareng silahkan mengajukan. Nanti kita bisa live streaming bareng, kita bisa sharing. Yang mau live streaming bareng. Yang mau live streaming bareng silakan, Mimin tunggu. Nanti akan Mimin upload. Yang mau live streaming, ayo silakan. Yang mau bareng-bareng live streaming, silakan. Kalau ada keluh kesahnya, kemudian ada kekurangan ataupun apa, kalau Mimin bisa bantu jawab, nanti Mimin akan jawab. Followernya berapa? 500 ada? Ini sisa 138, cuma kalau jumlah dari awal mungkin sudah 500-an yang nonton. Yang nonton? Iya. Untuk sementara baru 134 untuk sisanya, Bu. Cuman kan ada yang keluar masuk. Jadi terhitungnya itu bisa lebih dari 500-700, Bu. Yang mau live streaming bareng, ayo. Gak usah malu, gak apa-apa. Kita sharing saja. Dia masuk keluar kan? Iya, Bu. Yang mau live streaming bareng, ayo yang mau live streaming bareng. Nanti biar Pak Renaldi yang akan membantu jawaban kalian.
yang mau tanya kuota dan lain-lain, lebih baik kita live streaming bareng biar jelas perwakilan dari kalian. Kalau kayak gini kan agak sedikit ribet. Nanti saat live streaming kita bisa saling bertanya. Kamu mau tanyanya apa dan apa, tahapan seleksi, kemudian domisili dan lain-lain, bisa. Ditunggu yang mau live streaming bareng Pak Renaldi. Mana Rey? Kemarin itu sampai 207 loh. Besok nanti itu kita ikut Zoom meetingnya sosialisasi dari Gonta kan, kita ikut aja. Ayo Mimin tunggu yang mau live streaming bareng. Yang mau live streaming bareng gak ada masalah. Yang bermasalah kalau tidak bertanya. Biar puas lah pertanyaan kalian dijawab langsung. Masih tanya yang mau live streaming bareng. Apa yang mau live streaming bareng bilang aja. Kalau itu ulang-ulang pertanyaannya. Tesnya berlangsung kurang lebih 2-3 bulan tergantung jadwal yang ditentukan oleh Mabes Polri. Polri. Perkiraan tahun ini belum. Kalau mana aku Ya, yang mau live stream nih. Loh, kok di atap tuh? Tanya dulu. Mana mukanya belum mau nanya? Mukanya pakai masker. Ayo yang mau tanya nggak apa-apa, langsung live streaming bareng aja. Yang mau live streaming bareng, ayo. Mana? Langsung join. Mana dimatikan? Mana dia? Nih. Iya. Diterima atas nama Dodi DHYST. Nah, ini Ya. dia. Silakan mau bertanya apa? Misi Pak, saya izin nanya Pak. Ya. Ini kan saya masih sekolah ya. Terus Ya. itu saya SMK kelas 13 karena di sekolah saya ada jurusan yang sampai 4 tahun gitu Pak. Oh, jurusan yang sampai 4 tahun. Terus? Terus habis itu ini kan saya masih sekolah nih. Nanti diperkirakan itu bulan 4 bakalan ada UKK Pak. Oh. Nah, sedangkan kan ini belum tahu ya pendaftarannya kapan nih, apa namanya itu seleksinya. Nah, itu gimana itu Pak nanti Pak? Kalau misalnya bertabrakan gitu Pak. Bukan apa? Ujian, Pak. Ujian kenaikan kelas. Ujian kenaikan kelas itu bulan apa? Ujian kelulusan bulan 3. Antara bulan 3 atau enggak bulan 4 Pak. Jadi gini, saya jelasin. Untuk seleksi, kalau kita berpatokan tahun sebelum-sebelumnya, jadi gini, untuk pendaftaran online itu dimulai dari bulan Maret sampai bulan April. Jadi untuk rangkaian seleksinya, setelah kalian selesai ujian, baik ujian UKK, ujian nasional, ujian sekolah, dan lain-lainnya, itu baru dilaksanakan pelaksanaan seleksi. Jadi supaya tidak berbenturan. Jadi tidak ada masalah, aman saja itu. Mana aja Pak? Bisa Terus diatur. saya mau nanya lagi Pak. Itu kan di KK itu daftar riwayat pendidikan saya terakhir kan masih SD tuh karena belum ada pembaruan. Apakah itu harus diperbarui dulu ke SLTA nanti pas udah lulus atau gimana Pak? Harus diperbarui. Jadi nanti Harus apabila diperbarui ya? ya harus diperbarui dengan pendidikan sekarang, pendidikan terakhir. Berarti SLTA nanti ini apa ya?
Ya harus SLTA ataupun sederajat lah. SMA atau Nah, sama gitu. Ini Pak, kalau misalnya kita mau perbarui sekarang ini kan di Disduk Capil daerah saya ini nggak di print gitu Pak kakaknya. Jadi dia dalam bentuk elektrik gitu. Jadi dikasih filenya aja. Nah itu Oh, gimana itu nanti Pak untuk legalisirnya atau gimana Pak? kan dia orang sini. Enggak untuk apa? SD-nya tadi Bu, Hmm. di kartu keluarganya. Biasa dari dinas minta diperbarui dulu. Oh, minta diperbarui. Berarti kalau diperbarui, yang lama tidak boleh hilang. Jadi gimana tadi? Ulangin. Eh, apa namanya? Lupa lagi. Eh, legalisir. oh iya Iya. kan kakak saya kan sudah saya perbarui nih yang ke misalnya ke SLTA nih. Nah terus itu dia dari Disduk Capilnya dikasihnya dalam bentuk file Pak karena kita nggak boleh langsung ke Disduk Capilnya gitu. Oh, Nah, itu kan karena situasi pandemi situasi kan. pandemi. Karena situasi pandemi. Nah, Jadi nanti gimana ini Pak? Bisa di print di itu. itu kan seharusnya kan yang mengeluarkan kartu keluarga itu kan dari kecamatan. Mm-mm. Nah, dari pihak Disduk Capil itu kan biasanya hanya mengetahui. Enggak, mereka yang mengeluarkan. Iya, mengeluarkan tapi dikeluarkan dari yang begitu. Gimana? Dari dari Capil. kecamatan ngambilnya Bu, biasanya. Diambil di sana. Enggak, kalau kemarin gitu sih Bu. Enggak, sekarang itu dicapil semua. Jadi Dicapil gimana? semua. Jadi beneran nggak ada masalah sih itu. Enggak masalah. Nggak ada masalah Berarti, itu. berarti kalau Iya. misalnya nanti kita print pakai kertas biasa gitu nggak apa-apa ya Pak ya? Bapak, Nggak ada masalah, nggak barcode-nya. Nanti Ya ada barcode-nya dia. Iya, ada Iya, iya. barcode-nya, enggak masalah. Tidak usah dilegalisir kalau yang sudah ada Sudah berbarcode. barcode-nya. Oh iya, Kalau sudah samain juga Pak. Saya pas Ya. SD itu kan ada diminta SKHU ya Pak ya. Ya, SKU-nya Nah nggak itu ada. kan pas SD saya itu ada SKHU, tapi dia pernah kerendam banjir gitu Pak. Cuma untuk nilainya dia masih bisa kebaca. Apakah itu harus diminta Kalau lagi ke SD atau gimana tuh Pak? Oh, masih bisa kebaca. ya kalau bisa diperbaruin minta ke sekolahannya, bisa jadi uruskan ke sekolahan yang terkait Oh iya. untuk itu biar lebih bagus lagi. Takutnya hilang atau rusak, lecek kan Mm-mm. banjir. Terus ini kan saya SMK nih jurusan kimia analis ya Pak ya. Itu Ya, nanti bakal masuknya tuh ke Bintara PTU atau yang ke Bakomsusnya ya Pak? Bakomsus. bisa jadi Bakomsus kalau tahun Nah, bisa jadi Bakomsus. Kalau tidak ada ruang di Bakomsus, berarti di PTU. PTU ya. ya. Tergantung jumlah dari Mabes untuk tahun ini gimana bisa Dan masuk ke kalau ada ruang di Bakomsus kamu, berarti di PTU. ya. Kalau misalnya nggak ada jurusan Bakomsus kimia atau itu nanti dialihkan ke PTU nanti. Nanti tergantung jumlah dari Mabesnya gimana. Oh, iya. Ya. Oke, terima Ada kasih Pak. lagi? Ya, sama-sama. Izin live Pak. Ya, silahkan. Ya, siapa lagi yang mau live streaming bareng sama admin? Ya, dengan siapa di mana? Halo? Ya, nanti live-nya akan admin coba simpan kalau bisa tersimpan ya. Untuk jerawat itu gugur enggak, Pak. Itu tergantung kalau jerawatnya banyak, tapi sebaiknya tidak ada jerawat. Kalau bisa diobatin ke dokter kulit atau diobatin. Lari lah bro. Untuk tahun lalu biasanya SMK jurusan keperawatan masuk ke Bakomsus Aku berapa sudah?
Kalau mata kuning bagaimana Pak? Kalau matanya kuning, coba ke dokter spesialis mata, siapa tahu bisa diobatin menjadi normal kembali. Kalau bisa kalian daftar, jangan sampai ada kekurangannya satupun, meskipun itu cuma jerawat ataupun cuma gatal-gatal di kaki maupun di daerah lain. Untuk gigi copot 3, silahkan untuk diskusikan bareng sama dokter spesialis untuk penerimaan, yaitu di Dokes Polda Kaltim, untuk masalah gigi maupun kesehatan. Pak, kepala petak bagian belakang kisaran 3 cm nggak tumbuh rambut, gimana Pak? Itu petaknya gara-gara luka luka di kepala atau karena memang tidak tumbuh rambut di kepalanya? Kalau sudah ada pertanyaan, saya Ya, Bu. kamu buat surat dari saya. Ya, Bu. Cewek tamatan SMA jurusan IPA bisa masuk jalur Bintara Brimo Pak? Bisa. Nanti di saat kelulusan nanti akan ditawarin biasanya untuk yang telah lulus mau menjadi Bintara Umum atau Bintara Brimo. Ya mungkin cukup sekian untuk hari ini. Untuk yang baru gabung ataupun yang lambat gabung bisa lihat live streaming ulangnya di Instagram Biro SDM Polda Kaltim ya. Untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Mungkin akan besok akan dilaksanakan live streaming lagi. Jadi yang bagi ada pertanyaan yang belum terjawab bisa nonton siaran ulang atau bisa nonton besok hari. Sekian dan terima kasih.